Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Preti Naomi Sitompul, SMSI, dosen tetap pada program studi D3 Manajemen Keuangan di Politeknik Unggulan Cipta Mandiri. Saya memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN 0111099003 dan NUPTK 2243768669230303. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Video ini merupakan bentuk pernyataan diri dalam pelaksanaan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bank dan Lembaga Keuangan. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan ditujukan untuk mahasiswa semester 2. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas menggunakan metode ceramah, interaktif, dan diskusi terbimbing. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif kepada mahasiswa mengenai peran, fungsi, dan operasional bank serta lembaga keuangan non-bank dalam sistem keuangan nasional. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai jenis lembaga keuangan, memahami regulasi yang mengatur operasionalnya, serta menganalisis kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Ruang lingkup materi juga mencakup pengenalan sistem perbankan, mekanisme intermediasi keuangan, struktur industri keuangan, serta perkembangan inovasi keuangan digital seperti vintage dan crowdfunding. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap profesional, jujur, tanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika dalam melakukan analisis terhadap aktivitas lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, menguasai konsep, prinsip, dan regulasi dasar sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu mengolah, menyajikan, dan menganalisis data dan informasi terkait kegiatan operasional bank dan LKNB secara sistematis untuk tujuan pengambilan keputusan sederhana. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan memberikan rekomendasi sederhana terkait produk layanan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi 5 hal. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan peran bank serta lembaga keuangan non-bank. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan karakteristik antara bank umum, BPR, dan LKNB. Ketiga, mahasiswa memahami kerangka regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas seperti OJK, BI, dan LPS. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis kontribusi lembaga keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengkaji isu-isu kontemporer dalam dunia keuangan termasuk vintage dan crowdfunding. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dasar bank dan lembaga keuangan. Kedua, pengertian dan tujuan manfaat bank sentral. Ketiga, lembaga penjaminan simpanan. Keempat, bank umum di Indonesia. Kelima, aspek fundamental operasional bank. Keenam, bank perkreditan rakyat. Ketujuh, bank syariah. Kedelapan, pasar uang, pasar valuta asing. Kesembilan, sewa guna usaha atau leasing. Kesepuluh, lembaga pembiayaan kartu plastik. Kesebelas, modal ventura dan bisnis startup di Indonesia. Kedua belas, pasar modal. Penilaian hasil belajar mahasiswa terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 10%, sikap 10%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Metode yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah ceramah interaktif dan diskusi terbimbing yang memfasilitasi pembelajaran dua arah antara dosen dan mahasiswa secara aktif. Berikut adalah contoh video pembelajaran mata kuliah bank dan lembaga keuangan yang dilakukan secara offline di dalam kelas dengan topik materi pada pertemuan yang ke-6, yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau yang dikenal dengan BPR. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Semangat sekali ya, berarti udah ready ya untuk menambah ilmu ya semuanya.
Sehat semuanya? Oke, hari ini kita membahas topik yang keenam tentang Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa kita familiar dengar itu BPR. Kalau di minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang bank umum, kalau sekarang kita membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat. Apa itu Bank Perkreditan Rakyat? Sebelum kita memulai, ini adalah pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum BPR, kemudian karakteristik dan perbedaan dengan bank umum, kemudian produk dan layanan BPR, fungsi dan peran strategis BPR, regulasi dan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia, kemudian tantangan dan peluang pengembangan BPR, dan inovasi pembiayaan digital atau yang disebut dengan crowdfunding. Nah, untuk referensinya ada buku bank dan lembaga keuangan non-bank, itu nanti ada di perpustakaan, boleh kalau seandainya mau baca di perpustakaan. Kemudian sebagai buku pengampu kita ya. Kemudian ada dari OJK, Bank Indonesia, kemudian dari OJK dan juga penelitian yang diteliti oleh saya sendiri yang berhubungan dengan crowdfunding. Oke, untuk sub CPMK-nya apa aja? Dalam materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan karakteristik Bank Perkreditan Rakyat. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan antara BPR dan bank umum. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis peran strategis BPR dalam inklusi keuangan, dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi tantangan dan prospek BPR di era digital. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, apa yang kita sebut dengan BPR. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian umumnya BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian karakter umumnya, fokus utamanya pada sektor mikro, kecil, dan pedesaan. Yang kedua, didirikan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan inklusi keuangan. Yang ketiga, bentuk hukumnya berupa PT, koperasi, atau perseroan daerah. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, memberikan akses pemodalan kepada masyarakat yang belum atau tidak dilayani oleh bank umum. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan UMKM. Karakteristik utamanya apa? Yang pertama, tidak melayani giro dan transfer antar bank. Kalau di pertemuan minggu lalu tentang bank umum, bahwa bank umum itu ada yang namanya giro, ada transaksi transfer. Tapi kalau di BPR ini tidak ada sama sekali. Kemudian wilayah operasinya sangat terbatas, hanya di lokal atau daerah. Kalau di bank umum bisa daerah, bisa nasional, bisa internasional. Kalau produk di BPR ini berupa tabungan deposito dan kredit mikro saja. Kalau di bank umum sangat banyak produknya. Kalau di BPR hanya deposito, tabungan, dan kredit mikro. Kemudian modal dan asetnya sangat terbatas, tidak memiliki ATM, mobile banking, atau layanan digital lainnya. Ada yang pernah lihat, ada nggak mesin ATM BPR? Mesin ATM bank lain ada ya, bank umum, tapi kalau BPR tidak ada. Oke, kita lanjut. Produk dan layanan BPR apa aja? Yang pertama, produknya ada tabungan, yang kedua ada deposito berjangka, kemudian kreditnya apa? Kredit mikro dan konsumtif berbasis agunan. Kemudian sebagai catatan, tidak tersedia giro, ATM, kartu kredit, kartu debit, mobile banking, internet banking. Jadi sudah kelihatan sangat jelas bagaimana perbedaan dari si bank umum dan BPR ini. Oke, kita masuk ke perbedaan BPR dan bank umum. Dilihat dari 5 aspek. Dari jangkauan, kalau BPR itu hanya di lokal atau daerah.
Kalau bank umum, nasional atau internasional. Kalau dari produk simpanannya, BPR itu tabungan dan deposito aja. Kalau di bank umum ada tambahan giro. Target pasarnya, kalau di BPR, UMKM dan masyarakat kecil. Tapi bank umum itu semua segmen. Sistem pembayarannya bagaimana? Kalau di BPR tidak tersedia, tidak ada layanan transfer, tidak ada mesin ATM. Tapi kalau misalnya di bank umum dia lengkap. Internet banking, mobile banking, semuanya ada. Layanannya bagaimana? Terbatas dan bank umum lengkap. Oke, kemudian kita lanjut di fungsi dan peran strategis dari BPR itu sendiri. Yang pertama, menyalurkan pembiayaan ke sektor mikro dan informal. Kemudian meningkatkan inklusi keuangan di daerah, menyokong pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi perantara keuangan bagi masyarakat yang belum atau tidak dilayani oleh bank umum. Regulasinya bagaimana nih tentang si BPR? Data hukumnya ada yang tiga ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu tentang perbankan. Kemudian POJK Nomor 6 POJK 3/2020 tentang konvensional, kemudian tentang syariahnya di POJK nomor 21 POJK 03/2019. Pengawasnya siapa? Ada dua, OJK dan BI. Kalau di OJK apa saja yang diawasi? Operasional dan kepatuhannya. Kalau di BI hanya melihat tentang stabilitas moneternya. Seperti tugasnya BI pada umumnya. Kemudian prinsip-prinsipnya, kalau di sini ada prudential banking, manajemen risiko sangat ketat. Kemudian ada good corporate governance, itu wajib diterapkan. Kewajiban laporan berkala ke OJK itu juga wajib diterapkan dan terdaftar di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Tantangan yang dihadapi, biasanya yang dihadapi oleh BPR itu apa aja? Skala usaha dan modalnya sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena ya di daerah. Jadi ruang lingkupnya itu hanya untuk perusahaan usaha kecil, mikro kecil menengah UMKM. Berbeda dengan bank umum, ruang lingkupnya luas, tidak hanya UMKM. Kemudian resiko kredit macetnya tinggi. Kira-kira kenapa tinggi? Ya karena itu, karena ruang lingkupnya hanya di UMKM, maka resiko kredit macetnya itu tinggi. Bisa dilihat dari apa? Perputaran modalnya mungkin lambat. Kemudian ditambah dengan omsetnya mungkin bisa tidak stabil. Kemudian persaingan dari fintech dan koperasi. Kalau di daerah sudah pasti, koperasi itu juga banyak. Tapi kalau fintech mungkin ada yang sudah mampu menggunakan fintech di daerah, tapi ada yang belum. Tapi yang paling berat itu adalah si koperasi sebagai saingan dari BPR. Kemudian rendahnya kualitas SDM dan literasi keuangan nasabah dan adopsi teknologi yang lambat. Peluang dan arah pengembangan BPR itu kemana? Diharapkan adanya digitalisasi proses pelayanan. Kemudian kemitraan strategis dengan fintech atau co-financing, pelatihan SDM dan literasi nasabah, pengembangan produk yang sesuai kebutuhan komunitas lokal, dan penguatan sistem manajemen risiko. Nah, ini dia penelitian yang sudah saya lakukan di studi kasusnya Bank Mandiri Medan Balai Kota. 3 faktor suksesnya itu dilihat dari kualitas kampanye, berarti dari narasi, visual, kejelasan tujuan, kemudian engagement media sosial, interaksinya bagaimana, jangkauannya bagaimana, kemudian trustnya, transparansi dan reputasi. Nah, kalau dikaitkan penelitian ini, hasil penelitian ini dengan BPR, dapat harapannya si BPR ini bisa mengadopsi crowdfunding. Kenapa? Yang pertama, untuk pembiayaan mikro komunitas. Ya, kemudian adanya sarana digital promosi dan loyalitas dan alternatif pendanaan non tradisional. Kita kembali, apa itu sebenarnya crowdfunding? Crowdfunding itu sebagai modal alternatif. Metode pengumpulan dana dari sejumlah besar orang melalui
platform digital untuk membiayai suatu proyek, usaha, atau kebutuhan tertentu. Contohnya, kalau di bidang sosial, ada yang pernah dengar kitabisa.com, misalnya mengumpulkan dana, ada anak yang sakit, kemudian kita mengumpulkan dana dari banyak orang untuk kita alokasikan ke anak tersebut. Kemudian ada yang namanya lending base. Lending base itu biasanya platform vintage yang punya. Contohnya kayak Julo. Jadi pada saat Julo itu mau memberikan dana kepada customer atau nasabah, dia akan sudah bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang memberikan dana untuk ditransfer ke nasabah. Nah, itulah tujuan si crowdfunding. Nah, dari penelitian ini sangat bisa jadi masukan, jadi bisa jadi arah pengembangan si BPR. Kalau seandainya mengikuti crowdfunding, maka pembiayaan mikro komunitas ini bisa dijalankan. Ya, jadi kalau bahasa sehari-harinya kita bisa seperti main arisan ya. Jadi dananya dikumpulin, kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Potensinya bagaimana? Terhubung dengan ekosistem kegiatan ekosistem keuangan digital, kemudian co-financing dengan masyarakat atau pembiayaan bersama, dan akses pembiayaan tanpa perlu ekspansi fisik. Oke, ini saja topik kita hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Miss. Iya, Subarka silakan. Saya ingin bertanya, apakah BPR saat ini masih relevan di tengah perkembangan vintage dan bank digital yang lebih modern? Oke, sangat bagus ya pertanyaannya. Apakah BPR itu masih relevan di kalau bersaing dengan vintage ya? Iya. Seperti yang kita tahu, vintage itu banyak ya, dan sangat gampang. Vintage itu begitu kita memasukkan data, foto, KTP, udah selesai. Pinjaman kita bisa cair mudah ya. Tapi kalau misalnya BPR relevan atau enggak, masih eksis atau enggak, pasti masih bisa bertahan. Karena jangkauan si BPR ini adalah daerah. Belum tentu semua yang di daerah itu bisa menggunakan platform si vintage. Atau daripada menggunakan vintage, mending sudah pasti-pasti nih ada gedungnya, ada BPR yang bisa bantu, bisa survei langsung. Kekhawatiran orang di daerah mungkin lebih berlebihan daripada orang yang di kota. Misalnya, melihat berita-berita yang ada, takutnya nanti didatengin ke rumah oleh debt collector, seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan vintage dengan BPR, pasti si BPR ini masih bisa berjalan, masih eksis lah di kalangan lokal. Terjawab ya, Subarka? Yes. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti Miss yang bertanya. Siap ya? Oke. Pertanyaan pertama, kira-kira dari penjelasan yang Miss jelaskan tadi, apa perbedaan paling jelas antara BPR dan bank umum yang kalian ingat? Ada yang bisa jawab? Tentu Miss, kayak tadi kan BPR itu memberikan layanan, tidak memberikan layanan lalu lintas kan Miss. Dia itu nggak bisa menerbitkan giro, nggak bisa untuk transfer antara ATM. Nah, kalau bank umum itu layanannya lebih lengkap Miss, kayak bisa simpen giro, bisa ada kartu kredit atau debit, terus juga ada kayak fasilitas digitalnya lebih lengkap. Oke, berarti nggak ngantuk tadi si Risna ya. Cukup paham perbedaan signifikan dari BPR dan si bank umum, bahwa si BPR ini tidak ada layanan transaksi yang sama dengan bank umum, seperti layanan transfer menggunakan mobile banking ataupun internet banking. Oke, satu pertanyaan lagi ya Miss Sasi sebelum kita menutup pertemuan kali ini. Mengapa BPR banyak ditemukan di daerah pedesaan dibandingkan dengan kota besar? Ada yang bisa menjawab? Saya bisa menjawab. Oh iya, boleh silakan. Karena kan Miss, BPR itu memang didirikan untuk
melayani masyarakat kecil, pelaku UMKM, dan komunitas lokal yang tidak terjangkau oleh bank umum. Jadi di daerah pedesaan itu kan akses terhadap layanan keuangan itu masih terbatas, Miss. Dan tingkat literasi keuangan juga lebih rendah. Oleh karena itu, BPR hadir sebagai lembaga keuangan yang dekat secara geografis dan sosial serta memiliki pendekatan yang lebih sederhana dan bersahabat di kota. Oke, terjawab ya. Jadi memang kenapa adanya di kota kecil, karena memang literasi keuangan itu masih kecil di daerah dibandingkan kota-kota besar. Jadi memang kebanyakan adanya di BPR itu adanya di daerah atau di kota-kota yang lebih terpencil seperti itu. Kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas ya. Oke, kalau misalnya sudah jelas, saya harap materi pembelajaran kita hari ini itu bisa direview lagi di rumah. Nanti di minggu depan kita review ulang. Jangan lupa tetap dipelajari apa perbedaan paling penting dan paling umum dari Bank Umum dan BPR karena regulasinya sangat berbeda. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Oke. Selamat siang semuanya. Siap.